Ya, oke, baik rekan-rekan, ya. Semangat pagi. Baik, hari ini Pak Jerry coba akan memandu bagi rekan-rekan ya yang membuat desain gitu ya menggunakan UML begitu ya. Nah, desain yang akan kita buat yang pertama kali ini akan kita gunakan yang pertama adalah aplikasi Star UML dengan nantinya kita akan membuat eh, diagram yang pertama yaitu diagram use case. Oke, mungkin ini langsung saya share saja, begitu ya. Nah, ini akan saya coba share, gitu ya. Oke, selamat datang Mas Gulam. Iya Pak, selamat malam Pak. Ini sekaligus saya membuat tutorial, gitu ya. Nanti simak aja dulu, ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, nah ini kita buka aplikasi langsung saja ya. Ya ini kita ketikkan di sini adalah Star UML, begitu ya. Seperti ini. Oke. Nah, jika rekan-rekan sudah mendownload, ya, ini rekan-rekan bisa memanfaatkan ini. Namun rekan-rekan ya harus hati-hati bahwa Star UML ini ada yang versi free, benar-benar free, ada juga yang berbayar. Ya. Nah, versi yang berbayar ini biasanya berwarna hitam. Nah, kalau sudah hitam ini kadang beberapa fitur ini tidak aktif begitu ya. Nah, oke, langsung saja kita akan gambar diagram yang pertama. Oke, secara teori oleh karena UML ini memiliki berasal dari sumber ya, yang pertama software khusus gitu ya, yang dibuat oleh Rambrock, Jacobson and Bose dengan rasional gitu ya, rasional software gitu ya. Maka di sini kita akan mendekati juga secara pembuatan seperti yang mereka pernah bikin gitu ya, sehingga nanti kita tidak memerlukan aplikasi tambahan seperti rational rules begitu ya. Tetapi mungkin di rational rules ini memang cara menggambarnya akan sedikit berbeda. Oke, ini saya gunakan rational approach di sini. Nah, dia gambarnya seperti ini, ya, lembar kerja kita untuk Star UML, ya. Lalu, bagaimana kita membuat diagram yang pertama dari pemodelan object oriented menggunakan Unified Modeling Language? Maka kita mulai ya dari sebelah sini ya, di Model Explorer, ya, di Star UML. Ini kita klik. Nah, ini sebenarnya sudah terbentuk ya, ya. Ini mau diklik 2 kali, kemudian ini di rename juga boleh di sini, gitu ya. Atau kalau Anda mau sendiri juga add diagram di sini juga bisa. Nah, sebenarnya kalau kita akan memulai UML ini akan ada banyak sekali diagram, begitu ya. Tetapi untuk biasanya sarjana, gitu ya, ini biasanya masih diizinkan menggunakan 5 diagram, yaitu use case diagram, sequence diagram, collaboration, gitu ya. Kemudian activity diagram dan kelas diagram, begitu ya. Nah, untuk tambahan satu lagi itu kita sebut sebagai desain user interface ya. Untuk desain user interface itu tidak bisa digambar menggunakan UML ya. Bisanya itu digunakan dengan software lain lagi, ya ini adalah mockup atau Photoshop atau aplikasi pengolah gambar yang lain, begitu ya. Oke, langsung saja kita akan memilih ya kan, misalkan di sini dari add, rekan-rekan bisa memilihnya sebagai use case diagram, gitu ya, atau langsung diklik di sini, main, gitu ya. Kemudian di sini diganti. Nah, cara penamaannya seperti database ya. Jadi misalkan ini Anda tulis ya, maka ini use case. Misalkan nama softwarenya apa, gitu ya. Misalkan kalau di tempatnya kita ini katakanlah saya sambil membuka ini aja ya, aplikasi. Misalkan saya membuka di sini Gracias. Ya, seperti ini. Saya akan coba login. Oke, nah seperti ini. Oke, nah maka kita akan membuatnya di sini adalah use case ya. Bentar, ini namanya adalah
Iglesias, TTP. Nah ini dinamakan, kalau mau terlalu panjang Pak, ini bisa kita kasih underscore. Ya. Nah seperti ini. Nah ingatlah baik-baik bahwa ketika kita membuat gambar ini bukan seperti gambar desain grafis ya, gambar gunung gitu, tidak ya. Tetapi ini adalah menggambar objek pada bahasa pemrograman, sehingga nanti ini bisa kita porting atau kita ubah ke dalam format bahasa pemrograman, begitu ya. Oke, saya akan coba memulai menyamakan dengan yang ada di sini. Nah, sebenarnya ketika kita mendesain itu apa yang kita desain itu harus sama seperti ini, rekan-rekan ya. Jadi di sini misalkan ada search menu, ya ada akun, dispensasi, inilah yang akan kita buat. Dan inilah yang kita sebut sebagai boundary. Gitu ya. Nah, boundary ini memiliki konsekuensi ya ini sebagai tampilan seperti ini. Ini kalau diklik kan ada form misalkan, misalkan saya klik presensi, ya dia akan memiliki nih, memiliki banyak boundary. Ya boundary ini dia memiliki, misalkan seperti ini, ya dia memiliki ini boundary miliknya presensi ya. Nah dia memiliki menu-menu seperti ini. Inilah yang kita sebut sebagai ya, ini boundary, ini masih boundary ya, karena ini bentuknya form. Karena konsekuensi dari boundary ini adalah tampilan atau form ini, ya. Nah kemudian dari boundary menuju ke use case selanjutnya, ya ini yang kita sebut nantinya sebagai use case atau subsystem, ya, dengan predikat dia sebagai extend, begitu ya. Ini extendnya ini, tampilan cetak daftar hadir gitu ya. Oke, nah berarti cara menggambarnya bagaimana, begitu ya. Ini saya back dulu. Misalkan saya ambil satu ini aja dulu ya, satu gitu ya, supaya nanti rekan-rekan lebih gampang. Misalkan nanti saya masuk di sini Iglesias, berarti saya, siapakah yang bisa mengakses ini, gitu ya. Ini misalkan ini dari dosen, ya berarti di sini adalah aktor, kita butuh yang kita sebut sebagai dosen, begitu. Ya. Nah, untuk tampilan use case menurut menurut buku dari Rembok Jagam Senen Bos ya, dengan buku Ang Bulilit Liga, untuk setiap login itu tidak perlu digambarkan ya. Karena kalau Anda gambarkan nanti dia akan menginduk banyak sekali. Sehingga yang digambarkan ini langsung kepada data flow-nya. Oke. Data flow pada pemodelan data flow diagram, tetapi di dalam pemodelan UML ini kita sebut sebagai flow of event. Begitu ya. Nah, dosen ini bisa ngapain nih? Gitu-gitu. Nah, ini contohnya saya ambil contoh sebagai part ya. Yang ini adalah presensi nih. Berarti di sini saya harus gambar sama nih namanya presensi. P-nya kan gede nih. Berarti di sini juga saya harus menyamakan use case presensi. Nah, antara aktor dengan presensi ini gitu ya. Ini kan sebenarnya ada login ya, tetapi tidak digambarkan, tetapi langsung kepada presensi. Gitu ya. Nanti di sini ada lagi presensi, PPM, nilai, macam-macam nih banyak. Ya, harusnya ditulis semuanya. Dari sini sampai bawah. Menu-menu ini. Gitu ya. Nah, ini saya ambil subsistem di presensi saja. Oke. Nah, berarti saya melakukan direct asosiasi ke sini. Maka tampilan yang ada di sini dosen, di sini adalah direct asosiasi. Panahnya tidak boleh salah ya. Panahnya kita gunakan adalah direct asosiasi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berarti artinya ini adalah dosen langsung menuju presensi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ini saya kasih contoh, di sini ada mahasiswa, saya tambahin mahasiswa. Ketika ini saya lakukan panah ke sini, maka ini tentu saja ini tidak benar. Ya. Karena tampilan ini akan diakses oleh mahasiswa. Kan tidak mungkin nih mahasiswa mengakses ini. Karena isinya seperti ini. Nah, ini punya banyak menu lagi. Ya. Ini akan sangat tidak mungkin lagi.
gitu ya. Maka arti dari memanah secara langsung ini, maka ini dianggap sebagai tampilan, begitu ya. Dianggap sebagai tampilan utama atau form tadi, karena ini kita sebut sebagai boundary, begitu ya. Maka ini tidak tepat, ya. Jadi artinya kalau misalkan ada dosen direct asosiasi ke presensi, mahasiswa ke presensi, maka tampilan yang ada di sini bisa sama diakses oleh dosen dan sama diakses dengan mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa kan tidak bisa ke sini, maka ini jangan dipanah ke sini, kecuali itu sama tampilannya, gitu ya. Ini saya delete. Nah, untuk mendelete saya Ctrl Z dulu. Di sini delete-nya ini ada beberapa apa namanya cara ya. Kalau delete saja ini dia tidak hilang dari diagram. Ini saya delete permanen dulu, maka ini Ctrl Del. Ada 2 delete ya. Jadi hati-hati supaya dia tidak masuk ke sini. Ini aktornya juga saya akan coba delete. Delete from model. Oke, jika saya fokus ke sini ya, dosen ke presensi. Nah, ini kita memiliki lagi ketika saya klik. Nah, di sini ada beranda. Nah, kita klik dong. Nah, ini isinya cuma selamat datang nih. Selamat datang kan tidak perlu kita gambar, cuma di sini perlu kita gambar sebagai beranda. Berarti ini use case subsystem. Ini adalah beranda. Nah, oke. Karena ini merupakan bagian dari induk, ya, Anda bisa menggambarkannya dengan cara ini merupakan extend. Oh, extendnya kebalik ya. Ini extend karena dia menginduk ke boundary yang presensi. Maka dia akan dianggap sebagai extend. Nah, dia punya apa lagi nih? Dia memiliki jadwal dosen. Ya, berarti di sini ada use lagi. Jadwal dosen. Coba kita lihat dulu. Hurufnya besar ya. Jadi saya makan persis saja. Yang benar itu sama persis ya. Ini beranda, ini ada J-nya besar. Jadwal dosen ya. Seperti ini. Dan ini juga merupakan extend dari ya, karena dia menginduk ke sini formnya. Diindukkan ke sini. Begitu ya. Juga nanti apakah jadwal dosen ini dia memiliki tombol? Ternyata ada ini. Ternyata ada print dan export CSV. Berarti saya juga harus menggambarnya di sini. Begitu ya. Di sini saya juga print dan ekspor CSV. Nah, ini juga akan di extend ke sini. Karena dia merupakan induknya ke sini. Terus seperti itu terusnya ya. Sama seperti yang ada di sini. Ya. Nah, sebenarnya ketika ini akan konsekuensinya ini bisa jadi tombol atau bisa menjadi menu ya. Utamanya adalah menu tampilan, gitu ya. Jadi extend itu dia akan memiliki konsekuensi sebagai sub form ya, atau dia akan berubah menjadi tombol di sini. Extend ini ya. Dia akan seperti ini. Ya. Nah, begitu seterusnya sampai nanti ini selesai. Kalau di sini ada cetak, daftar hadir, ya berarti di sini ada apa? Ya gini tampilan, tampilkan dan cetak daftar hadir. Begitu ya. Jadi yang ini yang ditulis yang ada di atau digambar di diagram UML kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nanti misalkan presensi ini ya, misalkan ini saya bikinkan ini cetak daftar hadir misalkan di sini ya. Jadi ini masuknya ke ini ya, cetak daftar hadir ya.
cetak daftar hadir. Ini induknya kemana? Kan gitu. Kan ini tidak langsung diakses ke sini ya. Tapi ini nginduknya ke beranda. Oh, induknya ke sini. Berarti ini extend induk ke sini. Nah, cetak daftar hadir ini kalau kita lihat ya, kita ada tampilkan dan cetak daftar hadir. Oke, berarti ini saya extend ke sini. Tampilkan dan cetak daftar hadir. Oke, berarti ini akan saya bikin dua sebagai identifier atau ini saya bikin kan. Saya bikin ini underscore karena kalau namanya sama, kalau namanya sama bisa gini. Bentar. Ada caranya kalau gini kan berkonsep objek oriented dia nggak boleh sama. Tetapi ini boleh diturunkan sebenarnya. Atau kita ganti nama. Nah, misalkan diturunkan ini dia tidak akan menambahi yang ada di sini. Cuman karena ini satunya tombol, satunya form, ini saya tidak bisa turunkan. Makanya ini saya rubah ke sini. Gitu ya. Ini tetap extend. Oke. Nah, cetak daftar adil ini tampilkan, kemudian di sini misalkan apakah ada pengisian di sini? Nah, berarti ngisinya di sini. Nah, ini pengisinya berarti kan di berita acara. Ya kan? Berita acara perkuliahan. Maka di sini saya harus dibikin lagi. Ini use case. Berita acara perkuliahan. Oke. Nah, ini isinya apa sih? Gitu kan, diklik dulu. Oke, maka di sini ada submit. Tombolnya adalah submit perubahan BAP. Submit perubahan BAP. Ini ke extend lagi. Ini kemudian ke sini. Sini. Nah, kalau ini saya submit, gitu ya, berarti kan di sini ada berita acara perkuliahan nih. Ya, nah sekarang saya hadirkan aktor baru. Atau dari sini deh. Biar kelihatan. Ya. Ini saya berikan aktor baru namanya mahasiswa. Di sini. Nah, ketika nanti mahasiswa itu di sini ada melihat ya. Berarti ini saya harus tambahi di sini. Ini saya kasih view. Misalkan di sini adalah view. Karena ini mahasiswa apakah bisa melihat tampilan ini kan tidak bisa. Maka di saya hanya bisa melihat view. Misalkan BAP-nya. Yang ini ke sini extend, yang mahasiswa ke sini ya, karena ini kan sudah diinput oleh dosen, maka dilihat oleh mahasiswa BAP ini. Maka ini yang kita sebut sebagai include ke sini. Tetapi lihat di sini dia pasti error. Kalau ini saya tembak ke sini, dia error. Kenapa? Karena mahasiswa tidak bisa berhubungan langsung dengan subsistem. Gitu ya. Dia bisanya berhubungan dengan bundari. Ya, bundari ini memiliki konsekuensi interface. Ya, berarti dia di sini harus buka dulu. Ini kan. Misalkan di sini saya katakanlah ini apa namanya? Iglesias gitu aja. Ini Iglesias tapi mahasiswa. Ini kan dia harus ke sini dulu. Harus direct asosiasi mahasiswa ke Iglesias mahasiswa.
Ini kan langsung nih, Anda rekan-rekan login, kemudian baru milih extend-nya ya. Nah, baru di sini ya, view BAP ini akan menjadi include ke sini. Nah, ini artinya di input oleh dosen, dilihat oleh mahasiswa. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskan apa namanya? Ini ya, bondari ya. Bondari ini ditulis begitu ya. Ditulis dengan kata kerja atau kata benda. Tidak boleh kata sifat. Kemudian ini harus ditulis dengan apa ya namanya, sejelas mungkin begitu. Misalkan di sini BAP, orang nggak tahu nih BAP apaan sih gitu ya. Maka saudara-saudara ini tidak diperkenankan untuk menyingkat ini. Maka di sini saya ganti berita acara perkuliahan. Maka seperti ini dia. Ini ya. Jadi kalau misalkan ini singkatan itu nggak boleh diizinkan ya. Ketika Anda menggambar seperti ini. Tetapi kalau misalkan di sini ekspor CSV, Pak. Nah, dia ngikuti sini. Ngikuti yang ada di Grasias tadi. Mana tadi? Di mana ya? Ekspor CSV. Kemana dia tadi? Nah, ini misalkan. Ekspor to CSV. Jadi berarti ngikuti ini aja. Tetapi nanti ketika Anda mendesain seperti ini, inilah sama plug dengan yang ada di websitenya. Sama sekali ya, sama gitu ya. Nah, maka di sini juga tidak akan mungkin ditulisnya BAP, tapi berita acara perkuliahan gitu. Ya. Baru nanti di sini baru disingkat. Tapi di sini kan tidak disingkat, bondarinya tidak disingkat, sama seperti ini. Bondarinya tidak disingkat. Berita acara perkuliahan ini tidak disingkat ya. Nah, maka ini view berita acara ini ya, di sini ada submit. Oke. Nah, baru ini ketika ini di submit, ini bisa dilihat oleh mahasiswa sebagai include. Jadi artinya mahasiswa ke dosen itu dia tidak bisa langsung itu. Ya. Di dalam sistem ini dia posisinya tidak langsung, tetapi dihubungkan dengan sebuah algoritma. Gitu ya. Dengan sebuah sistem. Ya, nah, maka oleh karena itu lingkaran yang ada di sini ini kita sebut sebagai bondari. Nama lain dari bondari adalah sistem. Nama lainnya ada lagi adalah subsistem. Gitu ya. Nama lainnya lagi adalah controller. Begitu ya. Maka setiap bondari membutuhkan controller atau bahkan setiap bondari itu adalah controller. Begitu. Maka nanti ketika ini menggambar di kelas diagram, maka ini akan berubah menjadi controller. Begitu. Jadi gambarnya pertama kali use case seperti itu. Kemudian harus tidak boleh kata sifat ya. Kemudian nanti gunakanlah kata benda atau kata kerja. Begitu ya. Kemudian ketika nanti ini langsung Anda tembak sama, gitu ya, berarti artinya bondari ini memiliki tampilan persis sama antara dosen dan mahasiswa. Gitu ya. Padahal kalau kenyataannya tidak, ya maka itu desain Anda tidak sama dengan kenyataannya, maka gambarnya ini juga tidak benar, begitu. Nah, oleh karena itu sangat penting jika Anda mendesain dengan baik, maka hasilnya juga akan benar. Begitu ya. Kira-kira seperti itu, rekan-rekan semuanya untuk menggambar diagram use case kali ini ya. Nah, kemudian Anda bisa mengecek di sini model Explorer-nya. Dan ini nanti akan kita gunakan ketika menggambar di kelas diagram. Jadi akan sama dengan ini, juga nanti diagram selanjutnya ya. Karena diagram pertama adalah use case diagram. Begitu ya. Ya, ini mungkin use case diagram silakan Anda dibuat dulu ya, kita latihan ya masing-masing, baru nanti diagram selanjutnya akan dipandu oleh Pak Jerry. Kira-kira seperti itu ya.
untuk diagram pembuatan diagram use case ya di UML, karena ini bisa di-porting sebenarnya. Nah ini, nanti ini bisa di-generate gitu ya, gambar-gambar ini kalau benar ini bisa kita generate ya. Memang di sini sedikit ya, ada Java, C# sama C++ saja. Tetapi nanti di menggunakan rational rules ini bisa kita lebih banyak lagi bahasa pemrogramannya. Oke, kira-kira sekian dulu ya rekan-rekan ya. Yang silakan nanti berlatih dulu ya, baru nanti bisa kita berdiskusi. Oke, ini saya stop. Baik ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih gitu ya. Oke, ini saya stop dulu recordingnya.